Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu manajemen kelulusan, di mana kelulusan ini untuk paket C tinggal sebentar lagi karena kita sudah melaksanakan UPK, sehingga untuk menu kelulusan ini perlu saya jelaskan agar Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan menu kelulusan ini. Baik, untuk menggunakan menu kelulusan, ya sebelumnya yang paling utama ya di data utama ini harus diisi terlebih dahulu seperti panduan saya pada video sebelumnya. Setelah ini diisi, barulah kita ke manajemen kelulusan. Ada di bagian paling bawah. Di sini kita klik. Nah, di sini ada 5 submenu. Ada data siswa akhir, ada penetapan kelulusan, ada transkrip nilai, kemudian data alumni dan tracer alumni. Baik, untuk yang pertama kita ke menu data siswa akhir terlebih dahulu. Nah, di sini di data siswa kelas akhir, untuk menampilkan data siswa di sini terlebih dahulu harus import data siswa terakhir. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya memiliki rombel di kelas akhir, di sini harus mengimpor terlebih dahulu. Klik bagian sini. Nah, di sini sudah terbaca ada tingkat 6, 9 dan 12. Kita klik import sekarang. Oke, import ini cepat ya Bapak Ibu. Jadi setelah diimport nanti tombol drop down tingkatan ini aktif Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita pilih yang paket C terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Nah, di paket C ini sudah muncul datanya ya, tergantung jumlah data kelas akhir di PKBM atau lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah muncul di sini, ini statusnya adalah aktif semua. Nah, langkah pertama kita pilih menu tetapkan kelulusan ya. Lewat sini bisa, lewat sini juga bisa. Ini penetapan kelulusan, ini sama saja Bapak Ibu ya. Jadi ini diklik tetapkan kelulusan. Nah, di penetapan kelulusan ini kita atur terlebih dahulu berita acara, kemudian SK kelulusannya ya. Jadi kita pilih ubah jadwal di sini untuk mengatur jadwal rapat pleno kelulusannya, kemudian nomor SK kelulusannya, tanggal penetapannya, dan tanggal dan waktu pengumuman kelulusan secara online. Nah, kita terlebih dahulu pada pos UPK sebelumnya ya, untuk kelulusan paket C itu ada di tanggal 4 Mei Bapak Ibu ya. Jadi silahkan untuk mengatur tanggal rapat penetapan kelulusannya di tanggal yang sama juga bisa, tanggal 4 Mei. Kemudian nomor SK-nya ini pakai yang sudah ada, tidak masalah. Kemudian tanggal penetapannya juga tanggal 4 Mei. Ini juga tanggal 4 Mei. Untuk pengumumannya jam 7. Oke, kalau sudah diatur semuanya, simpan pengaturan. Kita tunggu. Oke, kalau disimpan pengaturan sudah selesai untuk mengatur jadwal kelulusan, berita acara, dan SK kelulusan. Sekarang kita menetapkan siswa yang lulus dan tidak lulus. Nah, di sini sudah ada keterangan centang siswa untuk menetapkan kelulusan. Nah, ini bisa kita centang satu persatu sini. Nanti baru menu set lulus dan tidak lulus akan muncul. Nah, silahkan Bapak Ibu checklist satu-satu, ataupun ketika lulus semuanya ya, kita tinggal pilih checklist semua di sini.
nanti akan muncul. Tapi terlebih dahulu ini jangan lupa filter jenjangnya diaktifkan agar hanya menampilkan data siswa yang sesuai jenjang. Oke, ini kemudian set lulus ini untuk menetapkan kelulusan siswa. Nah, maka statusnya berubah jadi lulus. Nah, apabila ingin menetapkan siswa tidak lulus, tinggal dicentang di sini. Saya ambil contoh. Centang ada 2, terpilih, pilih yang tidak lulus. Oke, ada 2 siswa tidak lulus. Nah, di halaman ini Bapak Ibu, kita sudah bisa mencetak yang pertama adalah surat keterangan lulus. Ini per siswa kita pilih. Nah, di sini sudah ada surat keterangan lulus, statusnya lulus dengan data siswa yang sesuai yang kita pilih. Oke, kemudian ini jika tidak lulus juga sama. Ini statusnya tidak lulus, warnanya merah. Kemudian kita bisa mencetak SK kelulusan ini karena tanggalnya sudah diatur, tanggal dan nomor SK kelulusan ini sudah diatur, ini sudah isi, jenjangnya paket C. Lanjut, kemudian ini adalah lampiran hasil penetapan kelulusan. Ada 2 siswa tadi ya yang tidak lulus. Oke, kemudian cetak berita acara juga di sini. Ini juga sudah ada. Ini berita acara rapat Dewan Tutor, penetapan kelulusan, pendidikan kestaraan, program paket C, setara SMA, nama sekolah atau lembaga, tahun pelajarannya, kemudian nomor berita acara. Nah, nomor berita acara ini secara otomatis akan mengenerate dari nomor SK ya. Jadi nomor SK kita atur 89, maka berita acaranya dikurangi 1 seperti itu. Kemudian pada hari ini Senin tanggal bulan Mei tahun 2026. Nah, ini tanggalnya nanti kita sesuaikan. Oke, kemudian ini rinciannya hasil keputusan rapatnya, jumlah peserta didik 14, lulus 12, tidak lulus 2 siswa. Oke, kemudian ini adalah halaman tanda tangan peserta rapat Dewan Tutor ya. Karena rapat Dewan Tutor maka mengambil dari data tutor yang Bapak Ibu masukkan di data guru. Kemudian ini lampiran keduanya, rincian siswa yang lulus dan tidak lulus. Oke, itu Bapak Ibu untuk mencetak dokumen kelulusan. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat transkrip nilai. Nah, kita ke menu transkrip nilai, di sini kita klik. Oke. Nah, di transkrip nilai Bapak Ibu di sini terlebih dahulu tentunya kita pilih jenjangnya. Kemudian ini kita mengatur bobot nilai akhir Bapak Ibu, di mana nilai akhir itu diambil dari nilai raport semester 1 sampai dengan 5, kemudian atau 6, kemudian bobot nilai UPK. Nah, di dalam pos UPK sebelumnya sudah diatur juga bahwa untuk bobot nilai raport sebesar 60%, kemudian bobot nilai UPK adalah 40%. Ini monggo disesuaikan saja dengan lembaga Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, terapkan. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah, ini menampilkan data transkrip nilai hanya yang kita tadi atur sebagai siswa yang lulus. Makanya di sini ada 12 siswa yang lulus tadi. Untuk yang tidak lulus tidak muncul di sini. Oke, karena
di transkrip nilai ini adalah ada nomor ijazahnya Bapak Ibu. Maka ini hanya siswa yang lulus saja. Oke, yang pertama kita masukkan nomor ijazahnya terlebih dahulu yang diambil dari ijazah Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita input semuanya di sini. Ini hanya contoh. Kemudian kita menginput nilai. Nah, nilai raport di sini sudah otomatis diambil dari nilai raport sebelumnya. Tapi karena Smart PKBM ini baru dirilis 1 tahun, maka hanya mengambil data raport semester 4 semester 5 dan 6 di kelas 12 ini. Nah, maka untuk mengisi rata-rata raport semester 1 sampai 5 ataupun 6 ini saya buat fleksibel. Jadi ini otomatis mengambil nilai rata-rata raport, tetapi ini masih bisa kita edit Bapak Ibu. Ini masih bisa kita atur. Misalkan 77. Nah, ini otomatis akan tersimpan Bapak Ibu. Jadi ini otomatis akan tersimpan, tidak perlu kita klik tombol simpan. Ketika ada perubahan ini akan menyimpan secara otomatis. Oke. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh masing-masing tutor. Jadi nanti untuk pengisian raport dan nilai UPK di sini ini dilakukan oleh tutor Bapak Ibu. Jadi terlebih dahulu kita masuk ke akun tutor masing-masing ya. Jadi di sini kita masuk ke akun tutor masing-masing. Nah, saya ambil contoh. Nah, di sini sudah ada menu kelulusan. Nah, di akun tutor ini hanya ada menu transkrip nilai. Jadi untuk menu yang 4 lainnya ini tidak tampil di akun tutor, hanya menampilkan transkrip nilai. Nah, ini kita klik, kita atur jenjangnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, nah baru kita input masing-masing mapel untuk nilai mata pelajaran yang diampu seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, kalau sudah ini kita masuk lagi. Kalau sudah diinput oleh tutor semua nilainya, ini bisa kita cetak ya. Di sini ada tombol print ya. Ini untuk mencetak transkrip nilai, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi formatnya sudah sesuai dengan format transkrip nilai yang sudah digunakan tahun sebelumnya. Ada detail satuan pendidikan, ada identitas siswa, kemudian ada nomor ijazah dan tanggal kelulusan. Nah, ini nanti kita perbaiki. Kemudian ada rincian mata pelajaran yang sudah diinput nilainya. Nah, ini Bapak Ibu transkrip nilainya. Nah, itu adalah untuk mengatur transkrip nilai. Nah, ini menu pokok untuk membuat administrasi kelulusan. Kemudian tadi ada tambahan, ini ada data alumni dan tracer alumni. Nah, setelah kita mengatur penetapan kelulusan, nanti otomatis siswa yang tadi kita luluskan akan masuk ke data siswa alumni. Di sini statusnya sudah bukan lagi aktif tetapi statusnya alumni. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kapanpun kita bisa melihat data alumni, tinggal masuk ke data alumni di menu manajemen kelulusan. Nah, kemudian menu yang terakhir adalah tracer alumni.
Tracer alumni adalah menu yang kita gunakan untuk menelusuri data alumni kita, statusnya sekarang sudah eh, seperti apa ya, dimana di sini ada kegiatannya, apakah sudah bekerja ataupun sudah berwirausaha ataupun kuliah dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui atau men-tracer alumni ini sudah ada link formnya. Di sini sudah otomatis, tinggal salin link, kemudian kita share ke grup alumni ya, semua grup alumni kita. Kalau sudah diisi, nanti akan tampil di sini. Ya, di sini instansi atau keterangannya kerja di mana, sekarang statusnya apa. Nah, di sini kalau kita paste linknya, ini akan menampilkan halaman tracer studi alumni dari PKPM kita. Diisikan nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tahun lulusnya berapa, kemudian alamat saat ini. Nah, di sini kita bisa menceklis beberapa kegiatan yang dilakukan oleh alumni. Kalau bekerja, nama perusahaannya apa, jabatannya apa. Kalau bekerja lebih dari satu tempat kerja, bisa kita pilih tambah pekerjaan. Kalau kuliah juga sama, ini nama kampusnya apa, jurusannya apa. Kalau usaha juga, ini nama usahanya apa, bidang apa. Kalau lebih dari satu usaha, tinggal pilih tambah usaha. Ini jika berkegiatan atau berkesibukan lainnya, tinggal dipilih lainnya, ini diisi. Oke, ini untuk mengisi. Setelah diisi, nanti simpan data alumni, baru nanti akan masuk di sini. Setelah masuk, kita bisa mencetak data alumni ataupun bisa mengekspor data dalam bentuk Excel. Nah, ini dokumen cetaknya, laporan penelusuran alumni. Ini bisa kita arsipkan untuk lembaga kita. Nah, itu Bapak Ibu untuk menu manajemen kelulusan, dari mengatur penetapan kelulusan sampai tracer alumni. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.